Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Mari Pak. Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, Assalamualaikum Pagi, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingatkan Ibu ya untuk selalu memakai masker. Terus apa lagi? Mencuci Mencuci tangan. Terus apa lagi? Menjaga jarak. Iya, Jaga jarak. coba selalu diperhatikan itu ya. Ya, untuk selanjutnya. Jaga jarak. Ya, seperti itu ya. Nah, Wina. Nah, untuk selanjutnya, sebagaimana Bapak telah sebutkan, sebelum pembelajaran ini telah dikondisikan bahwa kalian nantinya akan sudah dikelompokkan, dibuat kelompok sebanyak 5 kelompok. Ya, sudah siap setiap kelompoknya masing-masing. Menurut ketua kelompoknya masing-masing juga ya, sudah siap. Kelompok 1, Nak Gopur sudah siap kelompoknya semuanya? Iya Pak. Ya, untuk Siapa? kalau kelompok 2, Ayu sudah siap kelompoknya? Sudah, Pak. Siapa? Iya. Neng Wina sudah siap kelompoknya? Siap, siapa? Siap. Ya, untuk Ade sudah siap kelompoknya, sudah siap semuanya untuk mengenai? Siapa? Ya, ya, kayaknya sudah siap ya semuanya. Siap. Ya. Untuk selanjutnya, coba kalian persiapkan alat tulisan seperti buku tulis, terus pensil di samping kalian, serta yang sudah Bapak bagikan sebelumnya LKPD itu kan sudah disiapkan semuanya ya. Tolong disiapkan di dekat kalian supaya kita dibutuhkan ketika kita ya, kayaknya semuanya sudah hadir ya. Ya, sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya untuk kelancaran pembelajaran kita pada kali ini, mohon ke ketua kelas untuk memimpin berdoa ya. Tolong pada Nak Gopur untuk memimpin doa. Iya Pak, siapa? Ya anak-anak, sebelum belajar terlebih dahulu kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk sebagai rasa nasionalis kita sebagai bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo kita sama-sama menyanyikannya ya. Keluarkan semua suaranya. Siap ya? 1, 2, 3. Satu jaya untuk Indonesia Indonesia Terima kasih untuk semuanya. Untuk selanjutnya pada pembelajaran kali ini, anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita itu akan belajar tentang pola irama, ya. Tentang pola irama, ya itu sepertinya yang tadi Satu Nusa Satu Bangsa, ya. Itu kan tidak nanti kalian diharapkan
sebuah lagu yaitu Cicak Dinding. Ya, bisa memperagakannya. Selanjutnya kalian akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, bahkan kita sebuah video yang mungkin video tersebut ada sehari-hari. Nah, kalian bisa mengirimkan video tersebut termasuk ciri makhluk hidup apa itu yang kan kalian bisa menentukan ciri makhluk hidup. Yang ketiga, nanti kalian bisa menjumlahkan ya, harapan bisa menjumlahkan penjumlahan puluhan serta nilainya puluhan. Ya, coba anak-anak yang melihat di rumahnya pernah melihat cicak. Apa yang pernah melihat? Saya, Pak. Iya. Pernah melihat cicak di mana? Di Dinding, Nah, dinding, Ya. tembok. Pernah melihat cicak di dinding. Lagi ngapain cicak tersebut, nak? Lagi Rayap. Ya, ya. Kemudian untuk yang berhubungan dengan cicak di dinding itu ada sebuah lagu yang menceritakan tentang cicak di dinding itu ya. Siapa yang tahu coba lagu cicak-cicak di dinding tersebut? Siapa? Saya tahu, saya tahu. Nah, coba siapa yang bisa menyanyikan lagu cicak di dinding, Bu? Saya, Neng Pak. Wina mau nyanyi? Iya, Saya, silakan. Pak. Coba nyanyikan Neng Wina. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ya, terima kasih untuk nyanyiannya. Ya. Jadi ketika bernyanyi itu kan kita tidak datar ya. Ada mana yang harus dipanjangkan dan ada yang harus pendek. Nah, itu salah. Ya. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat lagu cicak di dinding ini sama gimana kita harus panjang dan harus ya kelihatan nggak? Kelihatan anak-anak? Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Ya, terus siapa yang tahu cicak di dinding ini ciptaan siapa ya? NN, Pak. Siapa? NN, Pak. NN. Ini di sini ya sebetulnya ciptaan Ate Mahmud. Nah, perhatikan anak-anak sekalian di sini kenapa kita menyanyikan lagu cicak di dinding ini kan kita perhatikan ini ada tanda kotaknya pendek, ini tanda kotaknya panjang. Di sini perbedaannya yaitu yang kotaknya pendek itu berarti pendek nadanya. Yang untuk kotaknya panjang berarti nadanya panjang. Ya, seperti yang dinyanyikan tadi oleh Neng Wina itu sudah hampir mendekati ya nyanyiannya. Ya seperti ini. Cicak-cicak di dinding. Jadi ketika dindingnya itu kan tidak sama dengan yang di din. Ya, berarti ketika dindingnya harus panjang. Ya, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang ekor nyamuk lalu ditangkap. Ya, nah, seperti itu lagu cicak di dinding hampir hafal semua ya. Coba peminat satu lagi yang bisa menyanyikan ini dengan memperhatikan nada panjang di sini ya. Siapa yang bisa nyanyi lagi? Saya, Pak. Saya, Pak. Laki-lakinya coba. Nah, Ade bisa nggak?
Nah, dia kemana nih? Ade lagi ke kamar Ada. mandi, Pak. Ya. Iya. Coba bisa menyanyikan Nade lagu Cicak di Dinding. Coba perhatikan pola irama itu juga ya. Iya, Mana Pak. kita tadi ya Bapak jelaskan ketika ini yang kotaknya pendek Ya. berarti nanya harus pendek. Sedangkan yang kotaknya panjang Pendek. harus dipanjangkan. Kan. Ya, coba Nade coba menyanyikan lagu Yap. Cicak di Pak, Ya, siap. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, Ya, bagus. diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Terima kasih, Tidur. Bapak. Hore. Ya, Pak. Udah pinter menyanyinya. Ya, seperti itu ya. Sudah hampir pada bisa semua menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Kita memperhatikan panjang pendeknya. Nah, begitupun pada lagu-lagu yang lain juga seperti itu. Jadi ketika menyanyi itu kita kan tidak datar ya. Ya seperti tadi. Satu nusa, satu bangsa, bahasa kita. Ya, jadi ada nada yang harus dipanjangkan dan di mana harus nada pendek, ya seperti itu. Ya mungkin untuk kalian bisa membuat seperti ini untuk lagu satu bangsa ya di rumah. Coba baik pertama bisa mengerjakan satu nusa, satu bangsa. Nah, untuk selanjutnya tidak kalah menariknya pada pembelajaran kali ini, Bapak akan menyajikan tentang sebuah video yang mungkin kalian pernah lihat, bahkan mungkin kalian pernah alami dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti Bapak telah jelaskan sebelumnya kepada kalian untuk mengamati dua hewan, yaitu antara cicak dan ikan. Nah, kita akan menampilkan sebuah coba video kalian amati dan cermati untuk mengerjakan nanti LKPD yang sudah Bapak bagikan. Coba siapkan LKPD-nya ya, sambil dilihat, sambil membandingkan dengan video yang Bapak akan tampilkan berikut ini. sebagai predator. Maka dari itu dengan cepat si cicak memutuskan ekornya. Ekornya pun putus. Tapi walaupun ekor tersebut sudah putus,
ekor itu masih bergerak. Saat Mamang memperhatikan ekor yang bergerak itu, dan mengambil tempat kabur. Nah, kan kabur. Ono umpan, ono iwake. Ono Mas. Oh, iya Pak Mas Aris sih. Kena ikan. Nah ini malah borane sampean ini waduh. Babon Pak, iya yuk. Sabar ya. Ini minggir. Melok Mas Aris. Nah, melok Aris. Wah, dan iki saya penggorengan Mas Enggak. Ku enak Mas. Suruh karo sambel iku nyurung sak piring nasi Mas. Ya. Ini buat nyurung satu piring nasi teman-teman ya. Wis satu ikan aja ya. Anakku sekalian, dari video yang Bapak tampilkan tadi, coba kalian bandingkan dengan LKPD yang sudah Bapak bagikan kepada kalian. Coba lihat untuk mengamati tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mungkin dari kegiatan-kegiatan tadi kalian bisa menggambarkan. Coba apa tanggapan kalian tentang video tadi ya? Coba. Yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup mungkin. Dari video tadi kan kita bisa terlihat berbagai kegiatan yang mungkin bahkan kalian juga mengalami. Ya, coba siapa yang tahu? Ciri makhluk hidup bergerak, Pak. Ya, coba. Ciri Kenapa bisa makhluk hidup. Neng Pika kenapa bisa menyebutkan bergerak dari apa tadi ciri bergerak dari video tadi? Ya, soalnya tadi ikannya gerak-gerak, Pak. Oh iya. Terus apa lagi? Ciri makhluk hidup perlu makan, Pak. Perlu makan ya. Bertelur Pak, tadi Ya. bertelur. Oh, ada telur ya. Kita lihat tadi ada telur, telur ikan, baik telur maupun ada telur. Bernapas, Iya. Pak, bernapas, Pak. Ya. Ya, sekarang kalian kayaknya hampir pada semuanya tahu. Coba kalian lihat LKPD yang sudah Bapak bagikan ya. Di situ kalian tinggal menceklis untuk semua perilaku cicak dan ikan tadi ya, yang sudah mungkin kalian bandingkan dengan video tadi ya. Seperti di sini Bapak contohkan cicak makan nyamuk itu sebagai ciri apa ya. Ya, silahkan kalian mungkin berkelompok untuk berdiskusi ya. Ya, silakan berdiskusi ya anak-anak semuanya. Iya, Pak. Bagaimana kelompok yang tadi sudah disebutkan ya. Iya, Pak. Coba masing-masing kelompok ya. Mungkin dari kelompok satu ada yang ditanyakan, coba ada yang kurang mengerti ya.
dari kelompok 1 atau mungkin dari kelompok yang lainnya mengenai ciri-ciri makhluk hidup ini. Di WA juga itu sudah dibagikan tentang ciri-ciri makhluk hidup itu. Ya, seperti ikan bertelur itu sebagai ciri apa? Ya, ikan bertelur. Apakah itu BE sebagai ciri dari bernapas? Jika terus ada BB, ciri berkembang biak. Nah, termasuk terus ada BK bergerak di kolomnya itu. Terus makan dan minum MM. Terus menanggapi rangsang MR dan tumbuh TB. Nah, coba kalian amati dan bandingkan dengan video tadi ya. Silakan kalian untuk berdiskusi dulu agar bisa mengisi LKPD yang sudah Bapak bagikan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Sudah mengerjakan semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah bisa Selesai. mengerjakan? Bisa. Sudah, Ya, Pak. bisa semuanya? Sudah selesai. Bisa, Ya, Pak. ya. Coba untuk menampilkan mungkin perwakilan satu kelompok untuk menampilkan di LKPD yang dikerjakan. Tidak perlu semuanya, mungkin dari Cicak dua perilaku apa termasuk jenis ciri makhluk hidup apa, dan dari ikan dua perilaku termasuk jenis perilaku apa. Coba siapa yang bisa atau dari kelompok mana yang bisa mempresentasikan? Di grup WA sudah ada ya formatnya. Kalian mungkin coba tinggal mengisinya. Sudah diisi kan? Coba siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya. Siapa? Saya, Ya, Pak. Neng Wina, coba. Kalau Hasil Ya, coba, LKPD-nya Neng ya, Pak ya? iya, kamu menceklis apa? Ya. Cicak suka makan nyamuk, makan dan minum. Cicak merayap di Iya, berarti ciri. Iya, ya. merayap di dinding. BK Ya, sudah. bergerak. Ada telur. Sudah, Pak. Langsung ke ikan. Coba ikan dua. Yo, Ikan ke dua. ikan. Ada ikan kecil dan ikan dewasa. Ya, ciri apa itu? TB, Pak, tumbuh. Ya. Terus? Ikan makan cacing. Pak, makan dan minum. Ya. Ya, terima kasih Neng Wina sudah menampilkan hasil pekerjaan LKPD-nya ya. Iya, sama-sama, Pak. Dikumpulkan di kedua kelompoknya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya anak-anak sekalian di sini dari makhluk hidup tadi yang mau kita bahas yaitu antara cicak dan ikan itu ada kesamaan dari ciri-ciri makhluk hidup. Ya, sebagaimana disebutkan tadi, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang kita ketahui yang disebutkan? Coba siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang sudah tadi di LKPD kita bahas? Saya, Pak. Ya, Neng Dewi lagi apa? Bergerak, makan, tumbuh, terus apa ya, Pak?
Coba apalagi? Siapa lagi yang bisa Berkembang biak. Bernapas. bernapas? Ya, itu merupakan ciri makhluk hidup. Jadi ciri makhluk hidup itu yang pertama bernapas ya. Bernapas. Semuanya juga ya kita termasuk makhluk hidup membutuhkan bernapas. Kedua, bergerak. Ya, seperti yang dicontohkan tadi di video yaitu bergerak seperti cicak bergerak di duri. Yang ketiga bertumbuh. Yang di video tadi kita lihat ada mungkin ikan itu tidak ujug-ujug besar ya. Ya, mungkin ada ikan kecil dulu, terus ada selanjutnya ada ikan besar. Selanjutnya menanggapi rangsang. Ya, seperti contohnya seperti cicak ketika kita dipegang, mungkin cicak tersebut akan memutuskan ekornya. Itu salah satu contoh cicak menanggapi rangsang. Siapa yang mungkin di rumahnya sekarang ada yang melihat cicak? Coba dilihat di rumahnya. Ada yang lihat cicak? Ada Pak, Ada, Pak. Ada Pak. Nggak ada, Pak. Ada yang gede Ada. juga Pak. Siapa yang ada? Cicaknya ada yang gede Pak. Iya. Siapa yang pernah mungkin menangkap cicak tersebut? Enggak, Pak. Beli. Pak, takut beli. Ya. Ya, pada umumnya kalau ya. Siapa yang pernah, coba laki-laki pernah ada yang menangkap cicak? Tidak, Pak, tidak, takut. Ya. Ya, seperti yang contoh tadi, tahu cicak itu ketika kita mungkin tangkap atau didekati itu akan memutuskan ekornya. Ya, itu ciri dari menanggapi rangsang. Nah, anak-anakku sekalian, namun yang dibahas di sini ada kesamaan yaitu antara cicak dan ikan itu cara berkembang biak. Ya, berkembang biak itu apa sih? Coba siapa yang tahu berkembang biak? Saya, Pak. Ya, apa berkembang biak itu enggak cicak? Melahirkan hewan baru. Menghasilkan hewan baru ya seperti tadi ya. Kalau cicak ini menghasilkan hewan barunya dengan cara apa? Bertelur. Ya, bertelur ya. Kalian sudah tahu dari itu tadi. Terus kalau ikan? Kalau ikan? Ikan apa ya, Pak? Ya, kalau ikan di sini nih yang di akuarium hampir sama semuanya jenis ikan ya. Ya, coba ikan. Kira-kira ya berkembang biaknya dengan cara apa? Dengan cara bertelur. Ya, bertelur ya seperti itu ya. Seperti yang tadi kalian lengkapi di LKPD juga. Ya, namun ada kesamaan ya yang dibahas di sini antara cicak dan ikan itu. Cara berkembang biaknya yaitu dengan cara bertelur. Namun yang dihasilkan dari telur cicak dengan telur ikan itu berbeda. Kalau telur cicak, coba lihat di sini, kalau telur cicak mungkin jumlahnya tidak banyak. Beda telur ikan. Ya, telur ikan itu bisa ribuan. Nah, kalau telur cicak ya mungkin belasan atau puluhan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menjumlahkan? Coba siapkan pensil sama bukunya. Coba dekatkan. Ya. Sudah Pak. Ya, coba. Jika ada cicak yang satu, Pak, suaranya kecil. ya, jika ada cicak yang satu memiliki telur 12. Coba 12. Iya, 12. Ya, coba ditulis di bukunya. Udah, Pak. Yang satu cicak jumlahnya telurnya 6. Coba kalian jumlahkan.
nanti boleh ditampilkan ke kamera ya. Sudah, Pak. Ya, coba berapa jumlahnya? 12 sama 6 ya, Pak. Jadi 18. Iya, 18. Boleh ditampilkan ke ini? Iya, terima kasih. Iya, Terus, Pak, sama-sama. jika lagi coba terus yang kedua, Cak yang satu telurnya 11. ya, yang kedua cicak telurnya itu 7. Coba. 18 Pak telurnya Pak. Ya, 18. Kayaknya sudah hampir pada bisa ya. Bisa, Pak. Iya, Pak. Ya, sekarang nulis lagi. Ya, coba. Kalau tadi 12. Ya, ketika dijumlahkan dengan ada telur ikan telur cicak dijumlahkan dengan 6. Jadi menulisnya dari belakang yang bawahnya itu yang dijumlahkan satuan dengan satuan, ya, puluhan dengan puluhan. Ya, kalau 6 berarti dari belakang lurusnya dengan angka 2 ya. Ya, jadi berapa ini jumlahnya? 18, Pak. 18. 18. Ya, kayaknya sudah hampir pada bisa kalau menjumlahkan tadi. Nah, terus yang tadi yang disuruh oleh Bu Elpa, pertama jumlahnya itu tadi berapa? Neng Elpa, telur ikan yang satu? Yang satu 1100, Pak. Ya, 1100. Ya. Yang satu lagi ikan 1000. 1000. Ya. Ya, seharusnya dari belakang dari sini nulis. Ya. Jadi harus lurusnya dengan puluhan dan ratusan dengan dan ribuan dengan ribuan, mana yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi ini tadi jumlahnya berapa? 2100, Pak. Ya, 0 0 terus 1 2. Ya, seperti itu. Jadi menjumlahkan harus menyimpulkan benar urutan salahnya. Ya, itu ya anak-anakku sekalian yang mungkin Bapak pada pembelajaran kali ini kalian yang diharapkan bisa menjumlahkan ya puluhan terus ribuan, di mana dalam letak penyimpanannya harus tepat. Itu ya, mungkin itu. Terus ciri-ciri makhluk hidup yang sudah tadi dibahas yang harus kalian ingat lagi itu tentang bahwa makhluk hidup itu pertama berkembang biak, terus bergerak, makan dan minum, menanggapi rangsang, dan tumbuh. Ya, seperti itu. Terus pola irama ya. Ya, kalian harus bisa membedakan di mana kita ketika bernyanyi membedakan mana yang harus kita panjang dan pendek. Ya, mungkin itu kesimpulan pada kesempatan pembelajaran kali ini yang harus kita ketahui. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tes kepada kalian yang di-share melalui WA nanti ya. Ini coba kalian kerjakan. Ya, sudah di-share ke grup WA. Ini tes untuk pada pembelajaran kali ini. Ya, sudah ada handphonenya ya. Ya, tolong kalian kerjakan semuanya. Jika sudah, nanti dikirim kembali secara chat pribadi ke Bapak dan akan diperiksa. Ya, seperti itu. Tuh, tentang tes tulisnya. Ya, terima kasih sudah dikerjakan ya semuanya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Ya.
untuk selanjutnya mungkin dari pembelajaran kali ini Bapak akan memberikan sebuah pantun. Neng asih beli kapur barus, neng dia beli gula. Jadi siapa nanti yang nilainya bagus akan mendapat uang dari ayah dan bapak di rumah, dari ibu dan bapak di rumah. Ya itu. Ya sekian. Ya terima kasih. Semoga untuk tesnya bagus-bagus ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Dapat mengucapkan hamdalah untuk semuanya atas kelancaran. Alhamdulillah. Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi silahkan langsung Bu Elpa dan Bu Erna menanggapi hasil observasinya. Iya Bu, mungkin dari saya dulu ya Bu. Menurut saya apa yang telah disampaikan oleh Pak Asep itu sudah mewakili model PBL. Dilihat dari pengkondisian siswa dari awal, terus dari tujuan yang disampaikan, serta dari pengisian LAPD-nya. Terus dari media juga, itu sudah mewakili materi yang ada. Mungkin kekurangannya tadi, Pak Asep, suaranya terdengar agak nggak jelas Pak kalau dari saya. Terus mungkin dari mikrofonnya ya Pak. Ya mungkin Juga tadi waktunya mungkin Pak, waktunya melebihi dari waktu yang telah ditetapkan Pak dari Ibu. Mungkin itu saja Bu. Ya, ya. Untuk keseluruhannya Pak Asep udah bagus. Iya, terima kasih. Menanggapi keseluruhan sudah bagus. Dari kegiatan pembuka juga sudah teratur dari berdoa, menyampaikan tujuan pembelajaran, membuat siswa semangat belajar itu sudah terlihat. Dari kegiatan ini juga menggunakan model PBL juga sudah terus sudah interaktif dengan siswanya, sudah baik sampai dengan penutup. Jadi secara umum sama saya karena penampilan Pak Asep sudah bagus. Bagus. Iya, terima kasih Bapak. Ya, baik Bu Erna sama Bu Elpa ya sudah menyampaikan hasil observasinya kepada Pak Asep. Dilihat menurut Bu Elpa sama Bu Erna bahwa Pak Asep sudah menunjukkan adanya pembelajaran berbasis masalah ya Bu Erna, Bu Elpa. Ya, adakah yang misalnya dirasa oleh Bu Erna, Bu Elpa, apa ya upaya Pak Asep untuk menunjukkan berbasis masalahnya masih perlu peningkatan komunikasi dalam hal mungkin materi yang disodorkan, yang disampaikan, karena itu kan harus dipahami atau disimak oleh siswa ya, oleh peserta didik dengan seksama. Masih adakah temuan seperti itu? Tidak ada Bu kayaknya. Bu Elpa ada nggak Bu Elpa? Menurut saya tidak ada Bu, sudah dari materi juga sudah baik, terus tematiknya terlihat. Ya, baik. Kalau tentang ini waktu bagaimana? Mungkin itu waktu Bu. Alokasi waktu. Tadi waktunya udah. Mungkin untuk kita terakhir aja Bu, untuk penutup tuh waktunya melebihi batas. Ya, alokasi pengelolaan waktu diingat lagi Pak Asep, pengelolaan waktu itu masukannya. Selanjutnya
apa ya, memberikan pengalaman untuk kritis juga sama ya. Dalam hal tadi kalau di IPA-nya oke ya, maksudnya di bahasa Indonesia menggunakan IPA bahasa Indonesia yang dijadikan perahunya apa ya, tentang kemampuan apa, kan IPA-nya itu di bahasa Indonesia. Ya, mungkin kosakata tentang ciri makhluk hidup seperti berkembang biak itu kosakata. Ke bahasa Indonesianya mungkin itu Nah, ya. ya, itu jadi ya ketemu ya. Itu jadi jangan Ya, terlampau kenal ya. IPA-nya karena bahasa Indonesianya pembendaharaan kata, pengayaan kata dalam mengungkapkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu ya, jadi harus disentuh matematikanya. Terakhir adalah di SBDP juga ya, sebelum ke terakhir. Ketika bernyanyi, mungkin nyanyian sudah hafal ya, dan disesuaikan dengan not yang ditunjukkan. Oh, maaf, ini masih tertutup. Not yang ditunjukkan apa namanya teh biar siswa yang merasakan, menunjukkan mana yang panjang perlu diucapkan, dinyanyikan dalam irama yang panjang, mana yang pendek begitu ya. Benar tidak? Jadi diukur gitu kan ya, dibandingkan. Yang terakhir adalah di matematika. Memang kelas 3 kan sudah bisa menjumlah ya bilangan-bilangan 2 angka ya, seperti 11, 16 gitu kan, ditambah 7 atau tambah 6 itu tadi gitu ya. Untuk kritisnya kan bisa ditanyakan kenapa menulisnya begitu tadi Bu Elpa ya. Siapa tadi? Ini jawabannya gitu kan ya. Nah, mengapa kamu menuliskannya itu? Jadi di akhir itu tidak Pak Asep yang menunjukkan susunan penulisan lambang bilangan dalam penjumlahan. Itu lebih mengembangkan kemampuan kritisnya gitu ya. Lalu suruh siswa menunjukkan kalau 1.100 ditambah 1.000 bagaimana? Atau 1.100 tambah 300 bagaimana menulisnya? Jadi ditunjukkan lagi ke layar. Itu kan juga menyentuh kemampuan berpikir tingkat tingginya, evaluasi ya. Jadi bisa menilai mana yang benar dan yang kalau yang kreatifnya kan memang belum ya sampai ke evaluasi bisa. Nah, itu saja, dan upaya Pak Asep saya sudah melihat bagaimana mau menyentuh PBL memang, tapi itu perlu, nah itu tadi ya, pengulangan terus aja seperti itu yang dilakukan oleh Pak Asep, seperti pertanyaan-pertanyaan yang membimbing itu ya perlu latihan ya. Pertanyaan yang melacak sudah sering gitu kan, tapi pertanyaan yang membimbing itu yang perlu kita latih, biasakan dalam kegiatan pembelajaran. Saya menemukan itu ya, saya appreciate Pak Asep sudah berusaha untuk bagaimana menunjukkan PBL yang diharapkan membuat peserta didik menyimak dengan seksama ya. Walaupun tadi saya ngeri apa ya itu tuh kata atau ular atau apa itu ya, bulat-bulat itu apa, benar itu, karena mengambil gambarnya itu kan harus juga ya ini belajar aja bagaimana mengambil gambar dari jauh dulu, fokusnya kemana, oh stop kontak, nanti akan semakin dekat lihat gitu. Ini kan ujung-ujung besar apa itu ya, ular atau apa. Ya, baik Bapak Asep, mungkin dari Bu Siti ya ada masukan sebelum ke yang lebih bagus lagi. Mungkin hanya masukan saja ya Pak Asep. Bagaimana kalau misalkan untuk matematikanya itu dibuat LKPD-nya saja, jadi dari gambar dia bisa menghitung, ditulis ke susunan yang angka-angkanya gitu Pak.
Jadi mungkin nanti di akhir memang ada pelaporan dari hasil LKPD ya. Nanti sama anak mungkin bisa tanya jawab kenapa bisa disimpan di sana. Jadi dari LKPD-nya itu Bapak bisa menyajikan gambar. Nah, dari gambar itu anak mengkonstruk sendiri, menuliskan angka, ada berapa jumlah telurnya dari gambar yang disajikan di LKPD. Nah, bisa nanti Bapak juga menyediakan tempat untuk menyimpan isinya di sini, tambah di sini dalam bentuk susunan. Nah, itu hanya sebagai masukan saja ya Pak ya. Mungkin hanya itu, dan kalau bisa di dalam menyimpulkan materi, kalau misalkan anak bisa menyimpulkan kenapa enggak gitu. Jadi jangan hanya dari guru saja yang menyimpulkan hari ini kita sudah belajar ini, tapi lebih ke anak supaya apa sih yang anak dapat hari ini bisa dipahami tidak, bisa dimengerti tidak apa yang sudah dibelajarkan hari ini. Nah, secara keseluruhan dari awal, dari membuka, dari inti sudah cukup. Hanya saja mungkin tadi terkendala suara ya Pak ya. Jadi peserta ini agak bingung gitu. Iya. Ini jadi bingung teknisnya Bu. Iya, mungkin kedepannya lebih baik lagi ya Pak ya. Mungkin itu hanya masukan saja. Terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih.